dasar orang tua bangka. Kau memecahkan vas kami. Katakan pada kami apa yang akan kau lakukan tentang itu. Kau yang mendorongku dari belakang. Itulah mengapa aku tidak sengaja menabraknya. Aku telah difitnah. Aku tidak memecahkannya. Aku telah disalimi. Para tetua dan tetangga yang terhormat, semuanya tolong nilai ini untuk kami. Orang tua bangka ini tidak melihat kemana dia pergi. Memecahkan vas kami dan sekarang ingin melarikan diri. Katakan pada kami apa yang akan kau lakukan. Orang tua ini sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Ya jika ini terjadi di masa lalu, kakinya pasti sudah patah. Pak Tua, aku tidak akan memerasmu seperti ini. Mari kita bersikap masuk akal. Vas ini berasal dari dinasti Tang. Dimaksudkan sebagai upeti untuk selir kekaisaran yang 20 juta. Bayar dan pergi. 20 juta. Vas dinasti Tang semahal itu. Tentu saja, barang-barang Yuekil dari dinasti Tang dibakar di Shaoxing Jiangnan, khusus untuk upeti kekaisaran. Tapi apa? Cepat katakan. Tapi kulihat itu porselen putih. Bukan barang Yuekilen. Kau tahu ini juga. Kau baik-baik saja. Kau berani pura-pura mati. Bangun. Teman itu terlalu berlebihan. Dari mana datangnya orang ini? Ini bukan urusanmu, Nyak. Saudara. Jangan berani membantu orang tua yang jatuh. Hati-hati mereka memerasmu. Datang lagi orang sok ikut campur. Yunki, bagaimana keadaannya? Serangan jantung mendadak. Dia sementara kehilangan kesadaran. Tapi dia butuh penyelamatan darurat. Halo, ini gerbang Suiwan 37. Ada sekelompok orang yang merundung orang tua. Jangan coba-coba menakut-nakuti orang di sini. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Dia memecahkan vas saya. Dia wajib membayar kompensasi itu sudah sepantasnya. Bahkan Raja Langit datang ke sini pun tidak akan membantu. Apakah orang tua itu memecahkan vas atau tidak? Polisi yang akan memutuskan itu. Apakah hanya kalian yang diizinkan merundung orang? Tetapi kami tidak diizinkan menyelamatkan mereka. Andrew, tidak perlu berdebat dengan mereka. Berhenti berdebat dengan curang di sini. Saya merepotkan kalian semua tetangga untuk menjadi saksi bagi kami. Kau mau bukti? Ayo aku akan memberimu bukti. Lihat apa yang telah kau lakukan. Berapa lama lagi ambulans akan tiba? Setidaknya 5 menit. Yunki, bagaimana keadaannya? The Tidak film ada was waktu. translated and narrated by M Media. Bertahanlah sebentar lagi. Bangun. Aku. Apa yang terjadi padaku? Bapak tua Anda baru saja menderita serangan jantung mendadak. Dia menyelamatkan Anda. Anak muda, kau menyelamatkanku. Terima kasih. Sama-sama. Pak Tua. Itu hanya bantuan kecil. Ambulans akan segera tiba. Pergi ke rumah sakit dan lakukan pemeriksaan menyeluruh. Terima kasih. Kami akan mengambil 20 juta itu. 20 juta. Liontin ini bernilai setidaknya 100 juta. Apakah kau bahkan tahu cara menilainya? Berapapun yang saya katakan harganya itulah harganya. Kembalikan liontin itu padaku. Aku akan pergi ke penilai lain. Sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Semua toko perhiasan di Jiangcheng harus memberi kami Wang Jule sedikit rasa hormat. Jadilah cerdas dan ambil 20 juta itu. Atau simpan saja sebagai barang rongsokan. Kau! Saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Tuan Wang, apa yang kau sibukkan akhir-akhir ini? Kalau begitu mari kita gadaikan. Baiklah. Baiklah, kalau begitu terima kasih Tuan Wang. Tolong simpan liontin ini dengan aman untukku. Nanti aku sendiri yang akan menebusnya. Tunggu sebentar. Yunki, Kau akan segera tahu. apakah Anda menggadaikannya atau tidak? Cepat, jangan menunda saya pulang kerja. Ayo. Ini? Manajer, biarkan aku melihat liontin itu. Itu? Saya rasa. Kedua orang ini sepertinya datang untuk membuat masalah. Baiklah. Baru-baru ini sejumlah besar pelanggan mengeluh, menuduh toko perhiasan Wan melakukan pemaksaan jual beli. Aku belum bisa menangkap karyawan korup ini. Mungkin itu kau. Kedua orang ini adalah tamu terhormat toko perhiasan Wan. Kau dipecat. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Baiklah, saya akan pergi. Tunggu saja kau. Kalau begitu tolong, bantu aku menilainya lagi. Berapa harga gadainya? Baik, Nona. Mohon tunggu di sini sebentar. Tuan Yon, ini adalah ahli kami. Biarkan dia membantumu menilainya.
Ini lihatlah. The film Nora, is translated setelah penilaian and ahli kami, narrated by barangmu M bernilai Media. 100 juta. Tidak itu. Bernilai 150 juta. Benarkah? Andrew, apa yang kau lihat? Saya baru saja menerima kabar. Ketua Farmasi King Xiang saat ini sedang berlibur di Villa Gunung Siayun. Menemaninya adalah Huang Wenlong, manajer Departemen Pembelian. Villa Gunung Siayon. Bukankah itu tepat di sini, di Jiangchen? Itu benar. Saya berencana untuk mencoba peruntungan besok. King Xiang adalah rantai farmasi terbesar secara nasional. Selama kita mendapatkan kerjasama ini dan menjual semua inventaris yang menumpuk, maka perusahaan kita akan diselamatkan. Itu bagus. Terima kasih. Dengan senang hati, Cie Huan. Karena ini pertama kalinya Anda di Jiangchen. Tuan Wenlong dari grup King Xiang. Anda mungkin belum terbiasa dengan adat dan budaya lokal kami. Saya akan mengatur sesuatu untuk Anda sebentar lagi. Saya jamin, Anda akan puas. Itu sangat bijaksana dari Anda. Halo Manajer Huang. Saya adalah penanggung jawab grup Mo. Nama saya Mu Anruo. Halo Nona Mu. Mu Anruo. Apa yang Anda lakukan di sini? Andrew sangat mengagumi grup King Xiang dan datang untuk berkunjung. Perlu mendapatkan persetujuanmu. Kunjungan. Jangan kira saya tidak tahu. Apa yang Anda rencanakan? Hanya ingin bekerja sama dengan King Xiang kan? CL Huan, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Grupmu ini berada di ambang kebangkrutan. Mengambil pinjaman 100 juta dari bank. Dan para pemasok di bawah mereka. Karyawan, sebagian besar sudah melarikan diri. Benarkah? CL Huan, Anda tidak tahu. Anda bisa bertanya-tanya saat pertama kali tiba di Jiangchen, grupmu ini penuh dengan berita negatif. Sama sekali tidak layak bekerja sama dengan King Xian. Liu Xiao, apa kau belum cukup menderita? Keluargamu bisa memiliki hari ini. Kau tidak boleh The melewati film was batas. translated Pikirkan and apapun yang narrated Anda by mau. M Media. Bagaimanapun grupmu Anda, kebangkrutan adalah suatu kepastian. CEO Huang, grupmu kami datang dengan ketulusan. Kami bersedia untuk menjual kepada King Xiang dengan harga 20% lebih rendah dari harga pasar. Mari kita keluar dan bicara. Saudara, saya sudah siapkan pertunjukan untuk Anda. Dijamin puas. 20% tidaklah rendah. Tapi, saya masih ingin mendengar tentang ketulusan lain dari keluargamu. Mari kita duduk dan bicara. Cie Huan, bukankah kita sudah setuju untuk bekerja sama? Apakah ini karena uang suap? Apakah Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu? Saya tidak berani. Jangan ganggu obrolan saya dengan nonamu. Cie Huang benar. Lihat mulut saya. Saya harus dihukum. Sebentar lagi, saya akan menghukum diri sendiri dengan 3 gelas. Cie Huang, saya juga ingin mendengar syarat yang ditawarkan oleh keluargamu untuk memberi Anda beberapa saran. CEO Huang, sejujurnya, keluargamu sedang mengalami sedikit krisis. Tapi kualitas obat-obatan kami sama sekali tidak ada masalah. Dan kami bersedia untuk menawarkan harga 20% lebih rendah dari harga pasar untuk menjual kepada farmasi King Xiang. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya, CEO Huang. 20% tidaklah rendah. Tapi saya baru saja tiba di Jiangchen, dan masih banyak hal yang belum saya pahami. Kalau begitu, saya harap nonamu bisa tinggal di villa dan menemani saya selama 2 hari. Jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti, aku akan menjelaskannya padamu. Bagaimana kalau aku tinggal di sini untuk menemanimu? Cie Huan, dengan cara ini, keluarga Liu kami bersedia memberikan 5 juta lagi. Cie Huan, anak ini adalah suamimu Anruo. Jika Anda suka, saya bisa mengatur seseorang yang lebih baik lagi untuk Anda. Tutup mulutmu. Nonamu bagaimana menurut Anda? Cie Huang, aku tidak mengerti. Kau menahan Anruo di villa. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Saya hanya ingin tahu, apakah kita masih bisa bekerja sama? Cie Huang, keluargamu kami bersedia menurunkan harga sebesar 20%. Itu juga akan menguntungkan King Xiang. Situasi yang saling menguntungkan. Tidak perlu membuat suasana begitu tegang, bukan? Jika Anda ingin bermain-main dengan wanita, pergilah bermain di klub malam. Mengapa repot-repot? Biar saya beritahu Anda, bukan tempat Anda untuk menceramahi saya. Bukankah keluargamu sudah bangkrut? Bagaimana jika aku hanya ingin bermain-main? Lagi pula, aku senang mengganggu wanita orang lain.
Bahkan jika saya film was bangkrut, translated saya tidak akan and pernah bekerja sama dengan narrated by sampah seperti M-Media. Anda. Kau bajingan bau. Bajingan tak tahu terima kasih. Kau berani memprovokasi wanitaku. Kau pasti sudah bosan hidup. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia mengatakan semua hal itu. Kalian berdua tunggu saja. Daripada membuang waktu mengancam, sebaiknya kau cepat-cepat ke rumah sakit. Jika kau terlambat, kau mungkin perlu diamputasi. Untuk apa kau hanya berdiri di sana? Bawa aku ke rumah sakit. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Liu Xiao, jika kau ingin membahas kerjasama baiklah. Namun, lumpuhkan anggota tubuh anak itu untukku. Juga, kirim Muan Ruo ke ranjangku. Ada apa? Apakah ada masalah? Tidak. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Cek Huang, ayo pergi. Saya minta maaf. Saya terlalu impulsif dan menyinggung pelanggan. Andrew, kali ini aku harus mengkritikmu. Lain kali kau menyiramkan air. Jangan gunakan air dingin. Kau seharusnya menggunakan air panas. Kau menyebalkan. Ada apa? Kerja sama ini gagal. Melihat ke seluruh Jiangcheng. Siapa yang bisa mengambil obat sebanyak ini? Benar sekali. Apa yang harus kita lakukan dengan semua inventaris ini? Inventaris apa? Itu tidak akan laku. Itu Anda. Anda adalah pria tua sakit dari jalan antik itu. Silakan duduk. Itu aku. Hari itu di rumah sakit, dokter mengatakan kondisiku kritis. Jika aku tidak bertemu denganmu untuk perawatan darurat, nyawa lamaku pasti sudah hilang. Anak muda, aku pergi terburu-buru hari itu dan tidak sempat berterima kasih dengan layak. Sama-sama. Ini adalah apa yang seharusnya saya lakukan. Saya yakin, orang lain yang menghadapi situasi ini juga akan membantu. Meskipun itu benar, seseorang harus tetap membalas kebaikan saat waktunya tiba. Aku baru saja mendengarmu menyebutkan bahwa kau tampaknya sedang dalam masalah. Ceritakan padaku. Aku orang tua Imin masih punya sedikit pengalaman. Aku bisa membantumu memikirkan ide. Keterlaluan. Bajingan. Brengsek. Kakek, tolong jangan marah. Tubuh Anda baru saja pulih. Kegembiraan atau kesedihan yang ekstrem sangat tidak dianjurkan. Bagaimana mungkin aku tidak marah bertemu orang sebaik Anda dan masih menderita ketidakadilan seperti ini? Aku. Tetua, harap tenang, Anda baru saja pulih dari penyakit serius, jangan terburu-buru. Namun, ini sudah sangat larut. Mengapa Anda tidak pulang untuk beristirahat? Benar sekali. Saya bukan penduduk lokal. Saya datang ke sini untuk berlibur. Bertemu kalian semua juga merupakan takdir. Bagaimana kalau begini? Jangan pergi dulu. Malam ini saya akan mentraktir Anda makan malam. Hari ini benar-benar sudah terlalu larut. Anda baru saja pulih, silakan kembali dan istirahat lebih awal. Sudah terlalu malam. Kalau begitu besok, saya harus membiarkan orang tua ini menunjukkan rasa terima kasih saya kan. Kalau tidak, jika tersebar kabar, orang akan mengatakan orang tua ini tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu sudah beres. Besok saya akan datang mencari Anda. Baiklah. Kalau begitu hati-hati di jalan. Kita hanya bisa tidur di sini malam ini. Hanya tersisa satu kamar. Serius? Kapan Anda bertanya? Saya baru saja bertanya. Baiklah, kalau begitu. Saya tidur di ranjang, Anda tidur di lantai. Andrew, kita sudah menikah. Apakah kau membawa barangnya? Bos, botol hijau berisi obat bios. Jangankan manusia, bahkan seekor sapi akan pingsan jika memakannya. Botol merah berisi afrodisiak. Selama seorang wanita meminumnya. Cepatlah makan. Ada apa? Apa ini tidak sesuai seleramu? Tidak ada apa-apa. The film was translated and narrated by M-Media. Siapa kalian semua? Nah, kau salah berurusan dengan orang. Berhati-hatilah saat kau bereinkarnasi di kehidupan berikutnya. Pergi.
Bicaralah. Siapa yang mengirim kalian? Kakak, kami datang atas kemauan kami sendiri. Tak akan mengaku sebelum konsekuensinya datang begitu. Tunggu. Tidak. Aku akan bicara. Bicaralah. Itu benar. Liu Xiao yang mengirim kami. Dia membius kalian berdua. Dia memberimu obat bius, dan memberinya afrodisiak. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kami hanya menerima uang untuk melakukan pekerjaan. Tolong ampuni kami. Enyahlah. Andrew, sadarlah Andrew. Bagaimana hasilnya? Mengapa kau kembali sendirian? Ji Ehun, rencana kami gagal. Yunki sudah mengetahui niat kami sebelumnya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kau pergi ke sana sendiri. Jangan menggigit ke sana kemari seperti anjing gila. Huang Wenlong. Aku tahu kau orang seperti ini. Percakapan kita terekam jelas di dashcam. Aku dalam masalah. Kau juga tidak akan lebih baik. Liu. Liu. Xiao. Kau dan aku sekarang berada di perahu yang sama. Itu benar. Paling buruk aku hanya akan menyerahkan diri. Setelah beberapa tahun di penjara, aku akan tetap menjadi tuan muda keluarga Liu. Tapi kau? Itu tidak begitu pasti. Liu Xiao. Tidak. Tuan muda Liu. Aku. Berhenti bicara omong kosong denganku. Aku akan menanggung akibatnya. Kau pergi temui ayahku dan bekerja sama dengan keluarga Liu. Kalau tidak, kita hanya akan bertemu di penjara. Andrew, Anda sudah bangun. Keluar. Kita jatuh ke dalam jebakan Liu Xiao. Kita dibius. Aku tahu. Keluar. Andrew, percayalah padaku. Aku tidak melakukan apa-apa. Keluar. Aku ingin ganti baju. Bodoh. Andrew, apakah Anda sudah selesai berganti pakaian? Andrew. Yunki. Tampang bodoh. Andrew, apakah ini yang ini? Seharusnya yang ini kan? Aku tidak salah ingat. Tempat ini cukup bagus. Maman, restoran ini tidak buruk. Bukankah ini pasangan muda keluargamu? Mari kita pergi. Mari kita naik dan menyapa. Apakah kau gila? Bukankah itu akan menyinggung atasan? Lebih baik menghindari masalah. Duduklah. Apa yang mereka katakan? Apakah Anda mengenal mereka? Li. Kesepakatan bisnis terakhir sangat sukses. Cho Huang. Ayo. Saya masih ingin terus bekerja sama dengan Anda. Bukan apa-apa, malam ini. Aku ada pertemuan. Kau ikut denganku. Aku jamin kita akan sering berbisnis di masa depan. Baiklah. Apa maksud mereka? Apa yang kalian lakukan di sini? Ketua kami hanya mengundang tamu-tamu penting. Sepertinya kalian berdua tidak termasuk di antara mereka. Tuan rumah bahkan belum bicara. Anjingnya sudah melompat keluar duluan. Kau. Kami juga diundang. Tolong menyingkir. Jangan kira, aku tidak tahu. Kau bukan. Kau hanya ingin menempel pada ketua kami bukan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Semuanya. Izinkan aku memperkenalkan semuanya. Orang yang ada di sini ini adalah putri sulung dari keluargamu, bersama dengan suaminya yang tidak berguna. Sebelumnya, dia mencoba merayuku untuk bekerja sama dengan King Xian, tapi dia tidak menyangka aku akan menolak. Dan sekarang dia tanpa malu-malu datang mencari ketua. Orang dengan muka setebal ini. Ini adalah pertama kalinya aku melihat yang seperti ini.
Kau, Anruo, tidak ada gunanya marah pada orang seperti ini. Mu Anru, konon adalah wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng kita. Aku tidak pernah menyangka dia adalah orang seperti ini. Aku menyesal pernah menyukainya. Jika aku tahu lebih awal. Benar-benar tidak tahu malu. Demi uang, menjual tubuhnya sendiri. Mu Anruo, kau tidak akan masih mencoba merayu. Ketua kami bukan. Siapa yang mau merayu saya? Ketua Lin Anda di sini. Tetua, itu Anda. Apa yang Anda lakukan di sini? Kenapa saya tidak boleh ada di sini? Saya lupa memperkenalkan diri. Lin Gurui, Ketua Grup Kingston. Nama saya Lin Gurui. Lin Guorui. Ketua Lin. Ketua Qingxiang. Nah, jangan bernostalgia dulu. Biarkan saya menyelesaikan urusan keluarga sebentar. Kau, kemari. Ketua Lin, masalah itu, Anda salah paham. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Itu mereka. Diam. Kau sekarang sudah dipecat. Kau boleh pergi sekarang. Ketua Lin, bukan seperti yang Anda pikirkan. Dia yang merayuku duluan. Ketua Lin, aku mohon tolong ampuni aku. Ampuni aku. Kenapa kau tidak mengerti? Kedua orang ini adalah tamu paling terhormat yang saya undang. Namun kau berbicara kasar kepada mereka. Keluargamu ini. Keberuntungan luar biasa macam apa yang mereka dapatkan. Sampai bisa terlibat dengan Qingsheng. Dia memang wanita yang kuincar. Bodoh. Ketua Lin, Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh kedua orang ini. Mu Anruo demi mendapatkan kendali atas keluargamu. Secara pribadi memaksa paman keduanya keluar dari perusahaan. Selain itu, keluargamunya masih berutang pada bank. Lebih dari 100 juta pinjaman. Semua pemasok telah melarikan diri. Benar sekali. Juga, keluargamunya menjual obat palsu yang telah membunuh banyak orang. Anda tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Anruo, di depan semua orang, kau katakan padanya. Saya yang akan menanganinya. Semuanya. Masalah ini melibatkan para tetua keluargamu. Anruo merasa tidak nyaman membahasnya. Kalau begitu biarkan saya yang bicara. Kebenaran masalahnya bukanlah apa yang dia katakan. Itu adalah paman kedua Anruo, Mu Yahua, yang demi merebut properti keluarga, mengusir Anruo. Setelah itu, Mu Yahua berekspansi secara membabi buta, mengambil pinjaman sebesar 100 juta dari bank. Karena tidak punya pilihan. Anruo tidak ingin melihat keluargamu runtuh. Jadi dia mengulurkan tangan dan mengambil alih keluargamu. Mengenai obat palsu yang kau sebutkan, menyebabkan kematian. Anda bisa bertanya-tanya di sekitar Jiangcheng tentang siapa sebenarnya yang bersekongkol di balik layar. Dan siapa yang memicu api. Benar sekali. Itu adalah teman baikmu Huang Wenlong, Liu Xiao. Saya beritahu Anda, utang ini. Saya akan menyelesaikannya dengan Anda cepat atau lambat. Aku sudah tahu. Di balik masalah keluargamu, pasti ada cerita tersembunyi. Jadi begitu. Huang Wenlong. Apalagi yang ingin kau katakan? Ketua Lin, aku salah. Tolong maafkan aku. Lebih dari 10 tahun di sini, tapi belum berbuat apa-apa. Bukankah setidaknya aku sudah berusaha keras? Ini adalah hasil kerjamu. Lihatlah. Ini adalah bukti bertahun-tahun. Kau mengkhianati perusahaan dari dalam. Saya akan mengampunimu karena kesetiaanmu. Dan ingin memaafkanmu kali ini. Tapi kau tidak menunjukkan penyesalan. Kirim dia ke Biro Keamanan Publik. Ketua Lin, tolong maafkan aku. Aku salah Ketua Lin. Tolong maafkan aku Ketua Lin. Ketua Lin. Kesalahpahaman dengan keluargamu telah diselesaikan. Yunke berada di Jiangcheng beberapa hari yang lalu. Menggunakan keterampilan medisnya yang unik. Dan menyelamatkan hidup orang tua ini. Keterbukaan dan ketulusan Anruo diuji menyentuh hati saya. Oleh karena itu, saya mengumumkan bahwa Qingsheng dan keluargamu akan bekerja sama secara resmi. Terima kasih Ketua Lin. Sangat bagus, sangat bagus. Sudah dengar. Keluarga Liu baru-baru ini mendapatkan formula. Kudengar obat baru itu sudah keluar. Aku sudah tahu sejak lama. Keluarga Liu berencana mengandalkan formula ini untuk bersiap go public. Apa yang harus kita lakukan jika mereka go public? Kalau tanya aku, bergabunglah dengan keluarga Liu sesegera mungkin. Bekerja sama dengan grup Liu. Mendapatkan sepotong kecil kue setelahnya juga akan cukup bagus. Panjang umur. Mereka di sini. CEO Liu,
Saya dengar perusahaan Anda akan go public. Selamat. Sama-sama. CEO Liu. Kami berencana untuk bergabung dengan Anda. Ketika saatnya tiba, Anda harus menerima kami. Tentu saja. Bukankah ini Mu Anruo? Berani menentang keluarga Liu kami. Cepat atau lambat Anda akan bangkrut. Si Hao. Jangan bersikap kasar. Anruo. Saya dengar, keluargamu Anda sedang mengalami kesulitan keuangan baru-baru ini. Sebagai pamanmu, saya tidak tega melihatnya. Bagaimanapun juga, saya melihat Anda tumbuh sejak kecil. Bagaimana kalau begini? Saya akan menginvestasikan 2 juta. Bagaimana kalau mengakuisisi bisnis keluargamu Anda? CEO Liu, keluargamu kita. Hanya satu jalur produksi. Bernilai lebih dari 2 juta. Apakah kamu mencoba mengusir pengemis? Tidak tahu berterima kasih. CEO Liu bersedia mengakuisisi Anda. Itu adalah keberuntungan Anda. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Tapi, aku tidak berniat menjual perusahaan. Tepat sekali, Anruo. Menurutku keluarga Liu cukup bagus. Aku bersedia menawarkan 3 juta. Bagaimana kalau mengakuisisi bisnis keluarga Liumu? Menolak untuk mengerti. Jangan datang memohon kepada saya ketika Anda bangkrut. Konferensi medis resmi dimulai. Silakan duduk di tempat Anda. Pertama, silakan sambut Liu Jiana dari grup Liu ke atas panggung untuk berbicara. Mu Anruo dari grup Mu harap bersiap. Rekan-rekan yang terhormat, kali ini, saya telah membawa produk dari grup Liu. Obat yang baru dikembangkan. Pil penenang. Tidak tahu malu. Tuan Liu, bolehkah saya bertanya apa khasiat dari pil penenang? Ini, khasiat utama pil penenang adalah, terutama mengobati insomnia dan mimpi berlebihan, defisiensi Qi dan defisiensi darah. Efek sampingnya sangat minimal. Hasil terlihat setelah 1 kotak. Apakah nyaman untuk menanyakan harganya? Kami telah menetapkan harga 500 per kotak. 500. Jika demikian, harga obat Anda lebih dari 10 kali lipat dari pesaing. Bolehkah saya bertanya mengapa? Semuanya didasarkan pada khasiat. Obat ini memiliki efek samping yang sangat sedikit. Selain lansia dan anak-anak, semua orang bisa meminumnya. Tentu saja, menetapkan harga 500 agak tinggi. Yang juga karena kami berinvestasi terlalu banyak dalam penelitian dan pengembangan tahap awal. Kami perlu mengamati reaksi pasar. Jika respons pasar bagus, kami juga akan mempertimbangkan untuk menurunkan harga. Tentu saja tujuan kami masih untuk memungkinkan orang biasa untuk dapat mengonsumsi obat yang aman dan obat yang terjangkau. Bagus. Salam hormat para senior dan rekan kerja yang terhormat. Aku Mu Anruo dari grup Mo. Obat yang kubawa hari ini adalah pil konsentrasi. Fungsi utamanya juga mengobati insomnia dan mimpi berlebihan, menderita kekurangan Qi dan darah. Perbedaannya adalah obat kami sama sekali tidak memiliki efek samping. Baik wanita hamil maupun anak-anak dapat menggunakannya. Anak-anak dan wanita hamil bisa meminumnya, benarkah? Ya. Jika ada yang tidak percaya, ini adalah laporan uji terbaru. Silakan lihat semuanya. Mustahil. Resep itu saya jelas. CEO Liu, kau masih tidak percaya kan? Jika kau tidak mau mengatakannya, aku akan mengatakannya. Pil penenang CEO Liu awalnya dikembangkan oleh keluarga Muku. Hanya saja, CEO Liu melalui cara-cara tercela menipu resep itu dari paman keduaku. Namun yang tidak kau ketahui adalah resepmu hanyalah versi lama. Sedangkan milikku adalah versi yang benar-benar ditingkatkan. Nonamu, biaya litbang pil penenang. Apakah benar setinggi itu? Dan berapa harga jualnya? Sebenarnya, Handi tentu saja membutuhkan biaya. Tapi 500 per botol. Benar-benar omong kosong. Besok, obat kami akan resmi diluncurkan. Dihargai 20. Luar biasa. The film was translated and narrated by M Media. Bagus.
Aku akhirnya berhasil mendapatkan satu untuk ibuku. Pil konsentrasi ini. Aku tidak bisa mendapatkannya kemarin. Ayah, kita memproduksi begitu banyak pil penenang. Sekarang di gudang, hampir meluap. Apakah Anda akan mengatakan sepatah kata lagi? Tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Apa arti kerugian kecil ini dibandingkan yang lain? Prioritas utama adalah IPO. Konglomerat itu sudah menarik modalnya. Jika Anda punya waktu untuk mengkhawatirkan obat-obatan tak berguna ini, sebaiknya Anda memikirkan bagaimana cara mengembalikan modal itu. Telepon keluarga Lon. Beritahu mereka persyaratan mereka. Saya terima. Ketua Lin mengenai masalah keluargamu. Terima kasih banyak. Kami berdua bersulang untukmu. Pertama kali, saya melihat kalian berdua. Saya merasakan adanya ikatan. Jika kalian tidak keberatan, jangan terus memanggil saya Ketua Lim. Pada usia saya ini, saya bisa menjadi kakak kalian. Panggil saja saya Kakek Lim. Kakek Lin. Kakak Lin. Ayo. Ketua Lin, kami menerima kabar. Salah satu dari 4 keluarga besar di selatan. Keluarga Long telah memutuskan untuk berinvestasi di Grup Liu. Grup Liu saat ini sedang bersiap untuk pencatatan sahamnya. Keluarga Long beberapa tahun terakhir ini telah mengincar sektor farmasi. Tapi saya tidak menyangka target mereka sebenarnya adalah keluarga Liu. Keluarga Long ini sulit dihadapi. Belum tentu sulit untuk dihadapi. Hanya saja, metode mereka sangat agresif. Industri manapun yang mereka masuki, mereka membangun monopoli. Tidak menyisakan ruang bagi pesaing untuk bertahan hidup. Saya khawatir mereka setelah memasuki jantung kalian semua. Bagaimana kalau begini? Kalian sebaiknya tetap kembali ke ibu kota bersama saya, di ibu kota. Saya masih yakin untuk melawan keluarga Long. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Kemanapun kamu pergi kami ikut. Kakak Lin, aku sudah memutuskan untuk tinggal di Jiangcheng untuk melindungi warisan yang ditinggalkan kakek. Ini, Kakek Lin. Lihat. ini. Kenapa bahkan grup Jiangkan ikut menyusup ke sini? Kakek Lin. Latar belakang macam apa yang dimiliki oleh grup Jiangkang ini? Grup Jiangkan bergerak di bidang penjualan. Sepertinya keluarga Long tidak hanya mencoba masuk ke bisnis farmasi. Mereka juga ingin memonopoli saluran penjualan. Nafsu keluarga Long benar-benar tidak kecil. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Cepat tanda tangan. Atau kalau tidak, gadis kecil yang lucu. Jika Anda bekerja sama lebih awal ini sudah selesai. Tanda tangan atau tidak. Celaka. Sungguh celaka. Masih ada beberapa pemasok. Tuan muda masih ada 3 pemasok. Liu Xiao, apa yang kamu lakukan? Kau orang tua. Kau menjual obat palsu. Adikku hampir mati karenanya. Hari ini, jika kau tidak memberiku penjelasan, aku akan menghancurkan tokomu. Tidak mungkin Pak Tuawan menjual obat palsu. Pernahkah kau mendengar pepatah itu? Kau bisa mengetahui wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Tentu saja kau menghasilkan uang selagi bisa. Seharusnya tidak begitu. Aku tahu karakter Pak Tuawang. Dia seharusnya tidak melakukan ini. Liu Zihao, hentikan omong kosongmu. Kapan aku pernah menjual obat palsu padamu? Bukti apa yang kau miliki? Buktinya tertulis jelas pada label. Jika obatmu tidak palsu, lalu apa itu? Adikku memakan ini, dan dia hampir mati. Bajingan tua ini menjual obat palsu, dia tidak punya hati. Pencatut. Mungkinkah ini salah paham? Salah paham apa? Buktinya ada tepat di depannya. Apalagi yang tersisa untuk disalahpahami? Aku paling benci pedagang tak bermoral semacam ini. Ya, mereka benar-benar tidak etis. Aku tidak melakukannya, kau bicara omong kosong. Mengenai masalah ini,
Kita masih punya ruang untuk negosiasi. Selama kau setuju. Untuk mengumumkan penghentian kerjasama dengan keluargamu. Bahwa semua ini adalah salah paham. Kau harus mempertimbangkannya. Apa? Hal seperti ini terjadi. Aku akan pergi ke sana sekarang. Tunggu aku. Andrew, jangan pergi dulu. Perusahaan membutuhkanmu saat ini. Aku akan mengurus pihak Paman Wang. Kamu tetap di sini dan jaga perusahaan dulu. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Sudahkah kau memikirkannya dengan jernih? Kau menyuruhku mengkhianati prinsipku. Jangan harap. Pak Tua Wang. Cucu kecilmu baru berusia 3 tahun. Dia pasti sedang di taman kanak-kanak sekarang kan? Aku bisa membantumu menjemput dan mengantarnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu yang seharusnya kulakukan. Kau, apa yang membuatmu berpikir kau bisa melawanku? Apakah karena keluargamu? Dia bahkan hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Pikirkanlah, bekerja samalah denganku. Maka kita akan menjadi mitra. Kalau tidak, Bukankah ini tuan muda dari keluarga Liu? Apa yang kamu coba pamerkan di sini? Yunki, aku memberitahumu. Aku mendapat dukungan dari keluarga Long sekarang. Jika kau menyinggungku, itu sama saja dengan menyinggung tuan muda Long. Anjing apa yang menggonggong liar di sini? Apakah pemiliknya tidak tahu cara mengendalikannya? Paman Wang, mohon tenang serahkan tempat ini padaku. Yunki, apa yang kau lakukan pada adikku? Diam. Apa yang aku lakukan kamu akan segera tahu. Itu hanyalah kematian palsu sementara. Setelah meminum pil kematian palsu, seseorang memasuki keadaan mati suri. Semua organ di dalam tubuh, sama seperti orang mati. Efeknya hilang secara otomatis setelah 1 hari. Liu Xiao, apakah aku benar? Pil kematian palsu apa? Aku tidak tahu. Baiklah, karena semuanya baik-baik saja aku akan pergi sekarang. Siapa bilang kamu boleh pergi? Aku ingat sekarang, itu dia. Dia yang membuatku meminum obat itu. Dia bilang itu untuk masalah perut. Setelah meminumnya, aku tidak bisa mengingat apapun. Liu Xiao, tahukah kamu bahwa setelah meminum pil kematian palsu, semua organ di dalam tubuh akan mengalami kerusakan? Jika bukan karena aku, saudara ini tidak akan selamat. Selamatkan aku, selamatkan aku. The film was translated Jangan khawatir. and narrated Racun by di M tubuhmu Media. akan dikeluarkan dari tubuhmu bersama dengan zat sisa. Selama aku di sini kamu tidak akan mati. Liu Xiao, tunggu dan jelaskan dirimu kepada polisi. Yunki, tunggu saja. Tuan muda Long tidak akan melepaskanmu. Jangan terburu-buru. Cepat atau lambat aku akan menemukan kelemahannya. Ini, Paman Wang. Ada apa? Yunki. Kita seharusnya tetap mengakhiri kontrak. Kenapa? Bukankah masalah ini sudah diselesaikan? Liu Zhihou mengancamku. Dia bilang, jika aku tidak setuju, dia akan menyakiti seluruh keluargaku. Hidup tuaku tidak penting. Tapi cucuku masih kecil. Paman Wang, sebelum aku datang, Anruo memberiku sebuah alamat. Bawa keluargamu ke sana untuk bersembunyi beberapa hari. Jangan khawatir, aku akan mengganti kerugian toko itu. Paman Wang, keluargamu membutuhkanmu. Baiklah. Anak durhaka. Demi pemasok kecil. Kau benar-benar menggunakan bidak tersembunyi yang kutanamkan. Aku hanya cemas. Mereka mendesakku di sana. Kau masih berani berkelit. Aku akan memukulmu sampai mati. Lupakan saja. Didik anak itu. Jangan di depan saya. Saya sudah tua dan tidak tahan dengan ini. Ya, Paman Fu. Masalah penarikan barang hampir selesai. Tuan muda kami dari keluarga Long Rong Entian akan tiba di Genshin lusa. Dia ingin kita bagaimanapun caranya untuk mendapatkan formula pil penenang yang baru di tangan kita. Mengerti? Kau anak pemberontak kemari. Aku menyerahkan masalah ini padamu. Tebus kesalahanmu. Jangan mempermalukanku lagi. Ya. Begitulah. Mungkinkah kita sedang diikuti? Tidak mungkin. Orang-orang keluarga Li sudah lama kusingkirkan. Aku khawatir ada orang lain. Mungkinkah seseorang membocorkan informasi tentang kita? Benar. Pikirkan baik-baik. Selain keluarga Wang, siapa lagi yang tahu tentang rumah itu? Siapa itu? Aku tahu. Ketika aku memberimu alamat itu kemarin, Direktur Si yang bertanggung jawab atas produksi, si Cihyal juga ada di sana. Itu buruk. Semua obat yang kami produksi harus melalui tangannya. Jika dia mata-matanya,
Kerugiannya akan besar. CEO Liu, Paman Fu, formulanya. Aku mendapatkannya. Bagus, kerja bagus Yoshi. Ini, simpan cek 5 juta ini. Terima kasih CEO Liu. Merupakan kehormatan bagiku untuk melayani kalian berdua. Bagus sekali kata-katamu Yoshi. Yang cakap harus berbuat lebih banyak. Formula baru The ini film was masih perlu translated dikembangkan and olehmu sesegera narrated mungkin. by M-Media. Berusahalah agar muncul di daftar harga aktif besok. Jangan khawatir CEO Liu. Mu Anruo. Aku ingin mengakuisisimu secara jujur dan adil. Tapi kau tidak mau. Maka aku hanya bisa menggunakan trik kotor. Bukankah ini Yunki dan Mu Anruo? Apel, kesini untuk melihat obat penenang. Yunki Mu Anruo. Bukankah kalian sangat kuat? Kenapa? Kalian tidak bisa menjual obat baru ini. Sudah kubilang sejak lama. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung keluarga Liu. Aku bilang cepat atau lambat. Aku akan menjatuhkan keluarga Mumu. Si Hao. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Bagaimanapun juga, kedua keluarga kita adalah teman lama. Minta maaf pada nonamu. Maafkan aku nonamu. Anruo. Kau lihat situasinya. Keluargamu berada di ambang kebangkrutan. Paman, benar-benar tidak tega melihatmu seperti ini. Bagaimana kalau begini? Aku akan menginvestasikan 1.500.000 juta untuk mengakuisisimu bagaimana? Lumayan simpan sedikit. Cukup bagiku untuk menghabiskan sisa hidupku. CEO Liu sedang menawar dengan keras. Bukankah 2 hari yang lalu harganya 2 juta? Inilah yang kau dapatkan karena tidak tahu berterima kasih. Ini adalah pelajaran untukmu. Cepatlah dan pertimbangkan ini baik-baik. Kalau tidak dalam beberapa hari lagi, itu tidak akan bernilai sepeser pun. Tak tahu malu. CEO Liu. Kerugian mungkin berubah menjadi keuntungan. Bagaimana kau tahu itu bukan berkah? Apa yang kau lihat belum tentu hal yang baik. Berhati-hatilah. Apa maksudmu? Pergi ke sana sendiri. Sedang ngapain? Jika kamu makan sesuatu yang buruk, mengapa kamu membuat masalah di sini? Siapa yang tahu apa yang sebenarnya kamu makan? Berhenti bicara omong kosong. Ayahku minum obatmu. Dan itulah mengapa dia menjadi terbaring di tempat tidur. Kau harus memberi kami penjelasan hari ini. Kau harus memberiku kompensasi. Kalau tidak, kami tidak akan selesai denganmu. Tepat sekali. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mereka bilang minum obat kami tidak membantu, tetapi malah kondisi mereka memburuk. Siapa tahu orang itu sudah sekarat. Aku benci. Kami membawa obatmu untuk dinilai. Itu semua obat palsu. Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, kita akan bertemu di pengadilan. Sampai jumpa di pengadilan, sampai jumpa di pengadilan. Saya suruh kamu memproduksi obat, dan kamu malah membuat obat palsu untukku. Tidak. Saya memproduksi semuanya sesuai dengan formula. Cepat. Berikan penjelasan. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Long kami. Long Antian. Long Antian, tuan muda keluarga Long. Long Antian. Tuan muda Long. Salam tuan muda Long. Saya adalah penanggung jawab dari grup Liu. Nama saya Liu Jianan. Saya tidak menanyakan nama Anda. Saya bertanya apa yang sedang terjadi di sini. Semuanya. Atas terjadinya hal seperti ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk mengungkapkan permintaan maaf saya. Saya bersedia semaksimal mungkin menawarkan kompensasi kepada semuanya. Paman Fu. Ini adalah kepala pelayan saya. Mengenai jumlah kompensasi, Anda bisa mendiskusikannya dengannya. Pastikan untuk memaksimalkan batasnya dan memuaskan para konsumen. Ya tuan muda. Atas terjadinya hal seperti ini, masalah ini turut dipicu oleh pengawasan internal yang tidak memadai. Kami pasti akan menangkap parasit perusahaan itu dan membuatnya menghadapi hukuman hukum. Perusahaan kami tidak akan pernah terlibat dalam jenis perilaku yang menipu konsumen. Di mana penanggung jawab Departemen Litbang? Maju ke depan. Tuan Muda Long, Anda adalah kepala Departemen Litbang benar. Saya secara resmi memberitahu Anda sekarang. Anda dipecat. Usir dia keluar. Ikutlah denganku. Tuan Muda Long,
Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Si Oliu Oliu, tolong saya. Saya tidak tahu. Apakah semuanya puas dengan cara saya menangani ini? Dua kalimat yang baru saja Anda ucapkan ini terdengar seperti sesuatu yang akan diucapkan oleh seseorang. Jika Anda mengatakannya lebih awal, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Jika Anda puas, maka semuanya silakan kembali. Saya masih punya urusan internal perusahaan yang harus diselesaikan. Baiklah, cukup. Pergi. Keluarga Long saya tidak pernah memelihara sampah. Jika ada lain kali. Tuan Muda Long, kali ini adalah kecerobohan saya. Ini adalah resepnya. Efeknya tidak lebih buruk dari pil konsentrasi. Ikuti saja. Jika Anda gagal melakukannya dengan baik lagi, saya tidak keberatan mengganti penanggung jawabnya. Tuan Muda Long mohon tenang saja. Saya akan menanganinya dengan baik. Selain itu, pergi dan beritahu Chen Jianhao dari farmasi Jiankang. Suruh dia menurunkan harga semua obatnya, sebesar 20% untukku. Bermain perang harga. Tidak ada yang pernah bisa mengalahkan keluarga Long saya. Ya. Mengapa obat keluarga Liu memiliki efek samping yang begitu parah? Cepat bicara, katakan saja. Baiklah, aku sudah menyiapkan siasat. Formula untuk obat baru itu, aku sengaja menghilangkan satu bahan. Awalnya itu hanya fase uji coba. Namun jalur produksi digunakan untuk produksi massal. Aku tidak menyangka itu akan memancing si Xiao keluar. Kau benar-benar jahat. Ini gawat. Tuan muda tertua dari keluarga Long. Long Antian telah tiba. Bukan apa-apa. Siapa yang baru saja kau bilang datang? Tuan muda Long Antian dari keluarga Long. Long Antian mengumumkan, harga semua barang di apotek Jiankang akan turun sebesar 20%. Ini berarti mereka ingin memulai perang harga dengan kita. Perang harga. Kita juga bisa melakukannya. Tidak. Dalam 2 tahun terakhir Kingston demi berekspansi, membuka banyak cabang di seluruh negeri. Kita tidak punya banyak modal liquid yang tersedia. Perang harga tidak mungkin dilakukan. Kalau begitu kita hanya bisa mengimbangi melalui kualitas. Kau punya ide. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan mencari cara. Ini adalah area kantor. Kalian tidak boleh masuk. Dengar kau bodoh. Minggir. Lihat apa ini. Kami adalah pemegang saham keluargamu. Beraninya kau menghentikan kami. Minggir. Baiklah, perdagangan saham selama jam kerja. Tertangkap olehku. Dipecat. HR. Mu kedua lihat baik-baik. Ini adalah elektrokardiogram. Aku sedang meneliti efek samping obat pada jantung pasien. Kamu tidak mengerti apa-apa. Kau. Beraninya kamu. Kamu tidak perlu datang besok. Kamu pikir kamu siapa? Untuk apa kamu berpura-pura? Ada keributan apa ini? CEO-mu. Mereka ingin memecatku. Jangan takut, aku di sini. Bukankah ini paman keduamu? Bukan giliranmu untuk mengurus perusahaan ini. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Lihat di belakangku. Mereka semua adalah pemegang saham perusahaan. Jika Muan Ruo bisa mengelolanya, mengapa aku tidak bisa mengelolanya? Benar. Perusahaan ini milik semua orang. Jika dia bisa mengelolanya, kita juga bisa. Kau. Serahkan padaku. Aku tahu kalian semua dari keluargamu. Tapi kalian membentuk kelompok dan menyebabkan masalah di perusahaan. Benarkah ini demi perusahaan? Aku beritahu kalian. Jika perusahaan tidak menghasilkan uang, kalian juga tidak akan punya uang untuk dibagi. Karyawan ini, obat yang baru dikembangkan, akan segera dipasarkan jika kalian memecatnya dari perusahaan sekarang. Perusahaan akan rugi setidaknya sebesar ini. Jadi dengarkan saranku. Berhenti membuat masalah dan jangan dengarkan fitnah. Hancurkan perusahaan. Dan hancurkan diri kalian sendiri. Benar. Yunki benar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kami adalah pemilik perusahaan. Mengapa kami harus mendengarkannya? Dia hanya menantu dari luar. Apa yang dia tahu? Kami adalah keluargamu. Mu Yahua, aku beritahu kau. Aku akan ikut bermain denganmu jika kau ingin membuat masalah. Pertimbangkan baik-baik. Lihat apakah kau cukup kuat. Mu Yahua ini berani membuat masalah di perusahaan.
Dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Andrew kirim seseorang untuk menyelidiki. Kau curiga itu keluarga Liu. Aku bahkan tidak peduli dengan keluarga Liu ini. Aku curiga keluarga Lam ada di baliknya. Aku ada di lantai bawah di perusahaanmu. Tadi terlalu banyak orang. Datang The temui film aku was sekarang juga. translated and narrated by M Media. CL Muanda memanggil saya. Wujun. Bagaimana aku biasa memperlakukanmu? Anda sudah memperlakukan saya dengan sangat baik. Ketika saya berada di masa paling sulit, Anda membolehkan saya masuk perusahaan dan meminta saya bertanggung jawab atas bidang farmasi, kebaikan dan kemurahan hati yang besar ini. Saya tidak akan pernah melupakannya. Ini adalah Wujun. Saat memproduksi obat, masukkan ini ke dalam. Setelah pekerjaan selesai aku akan memberimu 5 juta, lalu pergi ke luar negeri dan bersembunyi sebentar. C.L. Liu. Ini, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Siapa yang akan mengingat hal-hal ini? Ini adalah 1 juta. Setelah pekerjaan selesai, aku akan mentransfer sisa uang itu ke kartumu. Baiklah, CL-mu. Masalah ini, saya menerimanya. Sialan. Orang itu adalah Wang Junming. Dia adalah seseorang dari perusahaan. Nah, apa yang kau dengar? Saya tidak mendengar apa-apa. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau berani mengucapkan setengah kata pun, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Andrew, kau terlalu lelah beberapa hari ini, istirahatlah. Beraninya kau mengatakan itu. Kau meninggalkan begitu banyak pekerjaan untuk kulakukan sendirian. Sementara kau tidur nyenyak di sampingku. Aku tidak mengerti masalah perusahaan. Itu karena istriku pintar dan cakap. Ayo Andrew, aku sudah memesan hidangan kesukaan MO. Bantu permaisuri ini berdiri. Ya. Jangan khawatir. Dengan aku di sisimu, kau tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Kau menyebalkan. Gyunki, ceritakan padaku tentang masa kecilmu. Ketika aku masih kecil, Berhenti. Jangan lari. Berani-beraninya kau lari. Lari sana. Berikan ke sini. Nah, uang sedikit ini hanya cukup untuk bunganya saja. Kembalikan padaku. Itu uang tabungan nyawa putriku. berhenti. Nak, urus saja urusanmu sendiri. Ada apa? Mereka adalah lintah darat. Mereka mencuri gajiku. Cepat kembalikan uangnya padanya. Kalau tidak aku akan menelepon polisi. Keberuntungan kita cukup bagus hari ini. Beli 1 gratis 1. Hari ini kita akan bersenang-senang. Halo. Apakah ini polisi? Ya. Ini jalan yang guang. Tuan, kami salah. Anda biarkan. Tolong biarkan kami pergi. Simpan itu untuk dijelaskan kepada polisi. Apa yang terjadi? Setengah tahun yang lalu putri saya didiagnosis menderita tumor otak. Untuk mengobati penyakitnya saya menjual mobil dan rumah saya. Dan saya masih menanggung setumpuk utang. Istri saya juga tidak mau menderita kemiskinan bersama saya. Jadi dia melarikan diri. Dokter-dokter palsu itu asal meresepkan obat, mengubah penyakit ringan menjadi penyakit parah. Kini kondisinya hanya bisa dijaga dengan obat khusus. Dokter gadungan. Sialan. Saya tidak punya pilihan selain mengambil pinjaman berbunga tinggi. Tapi mereka bahkan lebih tidak manusiawi. Saya mengumpulkan sedikit uang untuk mencoba membayar mereka kembali. Siapa sangka mereka terus menunda dan tidak mau bertemu saya. Dan keesokan harinya mereka mengklaim saya terlambat bayar, menuntut bunga yang selangit. Rumah saya yang baik-baik saja hancur begitu saja. Kasihan putriku. Gyunki, Aku tahu sedikit tentang obat-obatan. Mengapa aku tidak mencobanya? Nanan, Ayah, siapa mereka? mereka adalah bos ayah. Cepat sapa paman dan bibi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang bibi. Dia terlihat seperti seorang kakak perempuan. Kakak perempuan kamu sangat cantik, seperti seorang putri. Akankah aku secantik kamu ketika aku dewasa? tentu saja. Kamu akan lebih cantik dari kakak perempuan saat kamu besar nanti. Gadis kecil ini cukup cerewet. Nanan, paman di sini untuk mengobati penyakitmu. Kemarilah. Paman akan memberimu jarum sebentar lagi. Jangan takut. Berapa umurmu tahun ini? Hampir 8 tahun. Anak baik. Kepalamu tidak akan sakit setelah disuntik. Ayah, ini tidak sakit, aku merasa sangat nyaman.
Benarkah? Kertas dan panah. Ikuti resep ini sekali masing-masing di pagi, siang, dan malam. Jika dia tidak membaik dalam 7 hari datang dan hancurkan papan namaku. Ceoyo, terima kasih banyak. Tidak perlu, tidak perlu. Aku merasa cukup terhubung dengan gadis kecil ini. Ini hanya bantuan kecil. Cepat dan ucapkan terima kasih kepada Paman. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Tuan Muda Long, hal yang kau percayakan padaku sudah ditempatkan di dalam produk farmasi yang akan datang dari keluargamu. Media sudah diberitahu. Begitu sesuatu terjadi pada keluargamu, sebarkan masalah ini. Bagus. Masalah ini, kalian berdua menanganinya dengan baik. Aku akan memberikan kalian berdua jasa utama. Kami tidak akan berani. Ini semua berkat perencanaan ulung Tuan Muda Long. Keluargamu yang tidak penting itu berani menentangku. Ada apa? CEO-mu, ini gawat. Ada publisitas yang luar biasa di luar, mengklaim obat kami bermasalah. Tolong lihatlah dengan cepat. Mu Yaohua, kau masih berani datang ke sini membuat masalah. Halo, saya adalah kepala seksi dari Biro Inspeksi Farmasi. Seseorang melaporkan bahwa obat-obatan keluargamu memiliki masalah kualitas. Kalian berdua pasti orang yang bertanggung jawabkan. Ya, Mohon kerjasamanya dalam penyelidikan kami. Nonamu, mengenai keluargamu yang memproduksi obat palsu. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Juga, bagaimana Anda akan mengganti kerugian keluarga pasien? Semuanya dengarkan aku. Aku adalah Mu Yaohua, mantan bos keluargamu. Ketika aku memimpin, aku selalu mengawasi masalah produksi dengan ketat. Aku tidak pernah menyangka mereka mengabaikan nyawa pasien dan memproduksi obat palsu hanya demi keuntungan. Hari ini aku akan menegakkan keadilan dan melenyapkan kerabatku sendiri. Semuanya. Saya adalah kepala grup Liu. Saya tidak menyangka bahwa di antara kita The benar-benar film was akan ada translated and pedagang narrated pengkhianat by yang mengabaikan Evan nyawa pasien. Saya pribadi dengan tegas menentang perilaku semacam ini. Untuk membela martabat obat-obatan, kita memiliki tugas yang tidak bisa kita hindari. Anda benar-benar memproduksi obat palsu demi keuntungan. Bagaimana Anda bisa menghadap tuan tuamu yang bekerja sangat keras untuk membangun fondasi ini? Aku menikmati menonton penampilan mereka. Kualitas obat-obatan, apakah ada masalah atau tidak? Perlu diperiksa sebelum kita tahu. Melompat ke kesimpulan sekarang, agak terlalu dini bukankah begitu? orang yang jujur, tidak takut bayangannya bingkok. Semua orang dipersilakan untuk menyelidiki di sini. Mu Anruo, kau tunggu saja sampai bangkrut. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin obat-obatan ini? Paman ketiga. Tenang saja, tidak apa-apa. Sudah jelas, itu pasti perbuatannya. Bagaimana jika itu aku? Mu Anruo, dulu kau masih bisa melawanku. Tapi sekarang, aku punya keluarga Long di belakangku. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Mereka yang mendukungku adalah teman, dan sisanya adalah musuh. Mu Anruo, kau tunggu saja kebangkrutan ini. Jika kita menyinggung keluarga Long, apa yang harus kita lakukan? Jika keluargamu bangkrut, saham di tangan kita akan menjadi kertas tak berharga. Lebih dari itu, kita bahkan mungkin harus menanggung utang. Dulumu kedua ingin membeli saham kita dengan harga tinggi, bukan? Mengapa tidak? Kita jual saja saham kita padanya. Paman-paman. Keluargamu akan baik-baik saja, itu tidak akan jatuh. Sudah cukup kacau di sini. Jangan khawatir kelompok ini. Aku benci. Berhentilah berpura-pura menjadi orang baik. Kurasa kalian berdua hanya ingin menyeret kami jatuh bersama kalian. Kebangkrutan perusahaan. Utang ditanggung bersama. Rencana keluargamu menargetkan kita. Kami tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Kita semua kerabat. Bukankah agak keterlaluan berbicara seperti itu? Kerabat apanya? Tanpa uang. Bahkan ayahmu sendiri tidak dekat denganmu. Minggir. Sepupu, dulu kau ingin mengakuisisi saham
Dan aku setuju dengan sepenuh hati. Lihat. Yohua. Kami sudah memikirkannya baik-baik. Kami bersedia menjual dengan harga rendah. Kau sudah sukses besar. Jadi ulurkanlah tanganmu. Kami adalah kerabat sungguhan. Aku benci. Kerabat omong kosong. Biar aku beritahu kau. Saham yang kau miliki hanyalah kertas bekas di mataku. Ketika aku ingin membelinya saat itu, kemana kau lari? Sekarang kau ingat. Mu Yohua. Jangan lupakan bantuan yang kami berikan padamu. Kami yang mendukung kenaikan kekuasaanmu sebelumnya. Omong kosong. Aku sudah muak melihatmu sejak lama. Sekumpulan parasit, menipu atasan, dan menutup-nutupi bawahan. Kau sudah melakukan banyak hal untuk memperkaya dirimu sendiri, bukan? Apa kau ingin aku mengeluarkan buktinya? Bahkan mengeksekusimu 8 kali. Masih akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Yohua. Ini mungkin masalah keluargamu. Jadi tidak pantas bagiku untuk ikut campur. Tapi lihatlah situasi mereka. Mereka memang cukup menyedihkan. Jika kau bertanya padaku, jika tidak berhasil mengapa kau tidak mengambilnya kembali saja? Karena CEO Liu sudah angkat bicara. Aku akan memberinya muka. Saham yang kau pegang. Aku akan membelinya seharga 5 juta. Apple. Hanya 5 juta. Saham yang aku pegang. Setidaknya 20 juta. 20 juta omong kosong. Aku beritahu kau. Paling banyak 5 juta. Ambil atau tinggalkan. Jika kau tidak menjualnya. Benar. Kau bisa bertanya padanya. Lihat apakah dia akan membelinya seharga 20 juta. Jangan marah, jangan marah. Tidak ada gunanya marah, karena mereka. Tepat sekali. Kita bisa menangkap semua parasit ini dalam sekali sapuan. Kita semua adalah kerabat. Aku tak pernah menyangka di saat sepenting ini, mereka benar-benar akan merusak kita seperti ini. Mereka. Benda itu Anruo. Lihat, ini tidak mudah bagi kita berdua. Kita berdua menanggung orang tua dan anak kecil. Tepat sekali. Kasihanilah kami saja. Tolong berbaik hatilah dan beli saham kami. Kau pikir kau mengalami kesulitan? Bukankah Anru juga mengalami kesulitan? Lihat wajah kalian. Aku. Yunki, berhenti bicara. Sahammu 3 juta. Aku akan The membelinya. film was translated and 3 juta. narrated by M Media. Tapi Mu Yohua akan memberikan 5 juta. Uangmu Yahua. Mudah diambil. Tapi sulit dibelanjakan. Anru tidak bisa membeli mereka. Kita masih berutang pinjaman 100 juta kepada bank. Jika perusahaan bangkrut, mereka semua harus menanggung utang itu. Tanda tangani. Tanda tangani sekarang juga. Kami akan menjualnya seharga 3 juta. Kentang panas itu akhirnya diserahkan. Karena kontraknya sudah ditandatangani. Silakan pergi. Kami masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Saya adalah warga negara yang taat hukum. Membantu. Apa salahnya menjaga ketertiban? Baiklah. Direktur Lee, bagaimana? Setelah penyelidikan kami menemukan bahwa obat-obatan keluargamu sepenuhnya mematuhi peraturan. Selain itu, bahan-bahan obat yang digunakan semuanya berkualitas tinggi. Dibandingkan dengan obat-obatan di industri yang sama, kualitasnya jauh lebih tinggi. Mustahil. Laporan penyelidikan ada di sini. Jika Anda sekalian tidak mempercayainya, Anda bisa melihatnya sendiri. CEO-mu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Anruo, selamat-selamat. Lihat saham yang kami serahkan sebelumnya. Bisakah Anda mengembalikannya kepada kami? Kami telah berubah pikiran dan ingin terus melayani keluargamu. Mendedikasikan diri kami untuk itu. Saya minta maaf. Karena kontrak sudah ditandatangani dan ekuitas telah dialihkan. Anda sekarang sama sekali tidak ada hubungan dengan perusahaan. Silakan pergi. Jangan paksa saya untuk mengusir Anda nanti. Aku bertanya pada Anruo. Aku tidak bertanya padamu. Tepat sekali. Sejak kapan keluargamu menjadi milikmu untuk diperintah? Dia adalah orangku. Tentu saja dia punya wewenang di sini. Selain itu, kita sudah impas. Silakan pergi. Halo CEO-mu, kualitas obat keluargamu memang jauh lebih tinggi daripada pesaingnya. Apakah ada yang ingin Anda katakan? Idiot. Kau telah dipermainkan.
Yunki, apa yang kau coba lakukan? Ada teman-teman media di sini. Jika kau menyentuhku, kau juga tidak akan lolos. Rekan-rekan media, tolong bantu saya merekam ini. Jujur saja kepada semuanya. Perusahaan memang memiliki bahan obat beracun. Apel, benarkah, Tuan Yun? Apa maksud Anda mengatakan itu? Apakah Anda pikir pekerjaan kami tidak cukup teliti? Direktur Lee, mohon, jangan khawatir. Semuanya dengarkan penjelasan saya. Tuan Yun, ini adalah... Seperti yang baru saja dilihat semua orang. Orang yang meracuni bahan-bahan itu adalah Wu Jun, seseorang yang bertanggung jawab atas produksi farmasi di perusahaan kami. Dia diam-diam memasukkan bahan obat beracun dan mencampurnya ke dalam bahan obat kami. Kalau begitu, di mana bahan-bahan obat itu sekarang? Direktur Lee, mohon tenang saja. Bahan obat itu dihancurkan pada hari yang sama. Keluargamu kami sama sekali tidak mengizinkan cacat sekecil apapun pada bahan obat kami. Wu Jun sudah diserahkan kepada polisi untuk diproses. Dia mengatakan dalang di balik ini adalah... Itu dia. Aku tidak melakukannya, jangan bicara omong kosong. Saya sudah memberitahu polisi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jelaskan kepada polisi. Rekan-rekan media, inilah kebenaran masalahnya. Saya harap Anda dapat melaporkan dengan jujur. Saya akan mengadakan perjamuan di Grand Hyatt Hotel sebentar lagi untuk menjamu Anda semua makan. Taman kedua. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Masuklah ke dalam dan perbaiki dirimu baik-baik. Anruo, selamatkan aku, Anruo. Jangan serahkan kami ke polisi. Anruo. C.E.O. Liu. C.E.O. Liu, selamatkan aku. Aku melakukannya untuk keluarga Long juga. C.E.O. Liu, tolong. Selamatkan saya. Apa hubungannya dengan saya? Jangan menggigit sembarangan. Baik keluarga Liu. Jika kalian tidak punya hati, jangan salahkan saya karena tidak setia. Itu dia. Dia yang menyuruh saya melakukan ini. Kau bohong, itu bukan aku. Aku tidak. Kau bajingan. Bukti apa yang kau miliki? Untuk menjebakku, kau tunggu saja tuntutan hukumnya. Saya tidak. Berhenti merekam. Turunkan. Jangan merekam. Berhenti merekam, berhenti merekam. Tenang. Siapakah Mu Yaoheng dan Liu Jianan? Itu mereka. Ada laporan yang menuduh kalian berdua melakukan peracunan. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Petugas. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu dia, itu semua dia. Tangkap dia. Baiklah, mari kita bicarakan semuanya di kantor polisi. Lepaskan aku. Aku tidak. Mereka semua sudah ditangkap. Apa yang masih kamu khawatirkan? Halo. Tuan Yun, ini petugas Zon. Mereka mengaku. Mereka akan dikirim ke pengadilan untuk diadili dalam beberapa hari. Jika perlu, kami akan meminta Anda bersaksi di pengadilan. Baik. Terima kasih petugas Sun. Bukankah ini hal yang baik? Ada apa? Kakak Lin. Kakek Lin. Aku sudah mendengarnya. Tapi Long Antian masih ada. Akan ada keluarga Liu kedua. Kita harus berhati-hati. Tapi Kakek Lin, formula yang baru dikembangkan Yunki. Berbiaya rendah. Kita tidak takut meskipun kita melakukan perang harga. Dan setelah insiden ini terungkap hari ini, citra perusahaan kita meningkat pesat. Kita bisa memanfaatkan gelombang popularitas ini untuk menyebarkan reputasi kita. Mengapa kita harus takut padanya? Persaingan yang adil. Tentu saja kami tidak takut. Yang kami takuti adalah dia menggunakan trik kotor. Ya, kalian harus berhati-hati air-air ini. Tapi ini tidak cukup. Bagaimanapun hanya sedikit orang yang tahu tentang keluargamu. Kau harus menyewa juru bicara selebriti. Kebetulan saja, Dewi Nasional Yang Mengyao ada di Jiangcheng. Mengapa kita tidak mencarinya untuk menjadi juru bicara kita? Saya akan pergi berbicara dengannya. Kamu tidak perlu pergi, aku akan pergi. Tuan Muda Long. Saya mohon. Apa yang kami lakukan? Semuanya adalah instruksi Anda. Anda tidak bisa meninggalkan kami begitu saja. Liu Jianan adalah orangku. Tidak mungkin bagiku untuk mengabaikannya. Baiklah, kembali dan tunggu kabar dariku. Terima kasih Tuan Muda Long. Tuan Muda, apakah kau ingin aku menyingkirkannya? Belum saatnya. Paman Fu, kudengar Dewi Nasional Ye Mengyao ada di Jiangcheng. Ajak beberapa orang untuk berbicara dengannya.
dan jadikan dia juru bicara citra kita untuk memulihkan citra perusahaan. Aku menerima kabar bahwa manajer Ye Meng Yao, yang juga The sahabatnya, film was translated telah and tertular penyakit narrated aneh by M Media. dan ingin meminta Chen Zhuangqi Dr. Dewa untuk mengobatinya. Tapi bahkan Dr. Dewa Chen tidak bisa menyembuhkannya. Aku rasa kita bisa berusaha dalam hal ini. Aku sebenarnya kenal seorang dokter Tiongkok tua. Kalau begitu kita bisa menggunakan ini sebagai pertukaran. Kataku Tuan Muda Long, apakah ini benar-benar perlu? Dia hanya selebriti kecil. Sampai bersusah payah seperti ini. Apa yang kau tahu? Dia sama sekali bukan selebriti kecil. Dia adalah putri tertua dari keluarga Ye, salah satu dari 4 keluarga besar. Keluarga Ye. Kita tidak berani dengan mudah menyinggung perasaannya. Chen Jianhao, kau pergi cari dokter Tiongkok itu. Besok kita akan pergi bernegosiasi dengannya bersama-sama. Yao Yao, sudah bertahun-tahun, saya tidak melihatmu. Anda masih sangat cantik. Tuan Muda Long, Anda terlalu memuji saya. Ini adalah dokter TCM tua yang saya undang. Namanya Wei Jitang. Dia dikenal sebagai 9 jarum untuk perpanjangan hidup. Penyakit sulit dan rumit apapun bukanlah apa-apa baginya. Saya mengundangnya khusus untuk mengobati teman Anda. Tuan Muda Long, Anda benar-benar perhatian. Halo Nona Ye. Saya dari grup Mo. Saya datang untuk membicarakan hal ini dengan Anda. Kesepakatan dukungan. Jati Anda adalah Yunki. Aku dengar Dr. Dewa Chen menyebutmu. Dia bilang penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Hanya Anda yang bisa mengobati. Aku tidak menyangka Anda semudah ini. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kalian semua lagi. Kali ini aku kembali ke Jiangcheng. Tepatnya untuk mengobati penyakit sahabatku. Aku juga sepenuhnya sadar akan niat semua orang datang ke sini. Siapapun yang bisa menyembuhkan sahabatku, aku akan bernegosiasi dengan mereka. Anak muda, jangan berpikir bahwa karena pengetahuanmu yang masih dangkal kau jadi gemar pamer. Bidang pengobatan tradisional Tiongkok sangat mendalam. Di usiamu yang masih muda, aku ragu kau bahkan mengenali semua tanaman obat. Dr. Wei, Yunki adalah tamu yang kuundang. Cara bicaramu sedikit. Kesalahpahaman. Itu semua hanya lelukon. Mengapa kita tidak menemui pasiennya dulu? Tolong. Silakan Tuan Yun. Akhir-akhir ini aku tidak tahu penyakit aneh apa yang diderita sahabatku. Dimulai dengan sakit kepala. Kemudian dia sering pingsan. Setelah pingsan dia tidak bisa dibangunkan bagaimanapun caranya. Dia telah menemui dokter barat dan Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum membaik. Mari kita lihat siapa yang berani maju lebih dulu. Jangan bilang saya tidak menghormati orang tua. Anda periksa dia dulu. Untuk menghindari perdebatan nanti. Kalau tak bisa menyembuhkannya, katakan saja. Mengapa menyeret orang tua ini ke The film dalamnya? was translated and narrated by M Media. Jing Jing. Bocah kecil, apakah kau sudah belajar? Tidak memalukan bagi seorang pemuda untuk mengalah. Kondisinya belum sembuh. Anda hanya menyegel titik akupunktur Towei-nya. Penyakitnya hanya ditekan sementara. Tetapi akan kambuh lagi nanti. Dan itu akan lebih serius. Paling-paling saya tidak bisa menyembuhkannya. Tetapi Anda membahayakan orang. Kau berbicara omong kosong. Titik akupunktur Towei adalah untuk meredakan koma. Kau tidak mengerti apa-apa. Dan kau berani berdebat di sini tanpa alasan. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Atas nama keluargamu. Dokter Dewa Wei harap tenang. Kepala keluarga masih ada di sini. Tuan Yun, aku pikir masalahku seharusnya tidak merepotkan Anda lagi. Baiklah, ayo pergi. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Ayo pergi. Tuan Yin, tunggu sebentar. Tolong selamatkan Jing Jing. Menyelamatkannya. Minta maaf dulu dan saya akan mempertimbangkannya. Yo Yao. Dokter Dewa Wei mampu. Tuan Yun, aku minta maaf. Tolong selamatkan Jing Jing. Baiklah, saya memaafkan Anda. Anru, ayo kita pulang. Anda tidak menepati janji Anda. Saya hanya bilang akan mempertimbangkannya jika Anda minta maaf. Saya tidak bilang akan menyelamatkannya. Saya sudah memutuskan. Saya tidak akan menyelamatkannya. Yo Yao, Anda tidak perlu memohon padanya.
Dokter Dewa Wei, bagaimana menurut Anda? Nona Ye harap tenang. Aku bisa menyembuhkan penyakit pasien. Tuan Yin Jingjing adalah satu-satunya temanku. Tolong selamatkan dia. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Nona Ye, aku belum pernah mendengar namanya. Dia pasti seorang penipu. Yu Wei. Jingjing menjadi seperti ini karena kamu. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Anru, saya akan mendengarkan Anda. Saya tidak tahu master mana yang mengajari Anda, tetapi titik akupunktur Tuwei hanya bisa mengobati sakit kepala. Titik yang sebenarnya untuk ditusuk adalah titik akupunktur Yintang. Dan titik akupunktur yang baik. Tangan hantu 13 jarum. Apakah kau dokter dewa tangan hantu? Tuan Yin, Anda adalah dokter dewa tangan hantu. Dokter Dewa Tangan Hantu. Belum pernah dengar. Ini hanya akupunktur biasa. Kalau begitu aku salah lihat. Tangan hantu 13 jarum membutuhkan jarum perak khusus. Metode akupunktur biasa sama sekali tidak bisa digunakan. Kau hanya sedikit mirip. Jingjing, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Aku merasa jauh lebih baik. Tapi Anda masih sangat lemah. Berbaringlah dulu, jangan duduk. Tuan Yin, terlepas dari apakah Anda adalah dokter dewa tangan hantu atau bukan, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah menyembuhkan Jingjing. Tidak perlu berterima kasih. Saya harap Nona Ye akan menepati janji Anda. Dan bekerja sama dengan keluargamu kami. Mengiao. Saya harus memperingatkan Anda. Berita negatif tentang keluargamu ini sangat banyak. Berhati-hatilah agar tidak terlibat dalam tuntutan hukum. Saya sarankan, bayar biaya konsultasi dan akhiri urusan ini. Kau berani mengatakan itu? Di balik berita-berita itu semua ulah kalian yang membuat masalah. Nona Ye, jika Anda tidak percaya, kita bisa pergi berkunjung bersama. Tidak perlu ada kunjungan. Dengan adanya Yunki di sini, aku yakin bahan obat keluargamu tidak akan buruk. Mengiao, tolong pertimbangkan kembali. Saya beritahu Anda, kakak ketiga Anda Yu Mengtao dan saya tumbuh bersama sejak kecil. Tuan Muda Long memiliki kekuatan yang luar biasa. Anda seharusnya tidak menyadari. Aku dan adik ketiguku tidak pernah akur sejak kecil. Itu. Aku sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan keluargamu. Jika Tuan Muda Long tidak ada urusan lain, silakan pergi sekarang. Baiklah. Jangan berpikir bahwa mendekati Mengiao berarti Anda bisa tenang. Saya beritahu Anda, kita lihat saja nanti. Apa petunjuk? Long Antian, kamu tidak menyangka ini kan? Saya memasang alat sadap di kamar Anda. Jika Anda tidak berbelas kasih, jangan salahkan saya karena tidak adil. Halo. Xiao, kamu di mana? Tuan Muda Long mencari Anda. Ada petunjuk mengenai situasi ayahmu. Oke. Saya akan segera ke sana. Tapi saya agak jauh. Jadi saya mungkin baru tiba sore hari. Apa yang harus saya lakukan? Halo, ini siapa? Yunki, selama kamu setuju untuk membantuku, aku akan memberimu apapun. Mengapa saya harus menyelamatkan Anda? Jangan lupa kita bukan teman sekarang. Anda bisa berdiri. Saya tidak percaya Anda. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Yunki, saya pasti akan menemukan bukti kriminal Long Antian. Kamu harus membantuku kalau begitu. Saya tidak bisa menanganinya sendirian. Selama Anda menemukan bukti kriminal Long Antian, saya bersedia bertindak sebagai pelindung Anda. Jika Anda menipu saya. Tuan Muda Long, Anda mencari saya. Xiao. Begini. Beberapa hari terakhir ini, saya menemukan cara
untuk mengeluarkan ayahmu. Benarkah Tuan Muda Long? Tentu saja benar. Tapi, saya butuh Anda membantu saya dengan sesuatu. Tuan Muda Long, sebutkan saja. Saya jamin akan menyelesaikan tugas itu. Benarkah begitu? Saya butuh Anda. Memulai perusahaan farmasi. Anda harus menjadi perwakilan hukumnya. Saya akan memastikan ketersediaan sumber daya bagi Anda. Anda bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Tidak masalah Tuan Muda Long. Bagus. Lakukan ini dengan baik. Saya yakin ayah dan anak akan segera bisa bertemu. Ya Tuan Muda Long. Baiklah, pergilah. Saya sangat berharap ayah dan anak akan segera bertemu di penjara. Tuan Muda Long, Anda menjanjikanku tas dan mobil. Hal-hal ini bukan masalah. Tuan Muda Long, ku dengar tempat tidurmu sangat nyaman. Apa gunanya di tempat tidur? Mari kita lakukan sesuatu The yang film menarik was hari ini. translated and narrated by M Media. Tuan Muda, itu salahku. Diam. Tuan Muda ini. Lihat apa ini. Ini adalah box. Omong kosong. Saya sudah tahu ini adalah alat sadap. Yang ingin saya tahu adalah siapa yang memasangnya. Alat sadap ini tidak memiliki jangkauan yang luas. Seharusnya ada di beberapa kamar sebelah. Kalau begitu cepat, Kari. Pergi periksa. Ya. Saya masih tidak tahu ini adalah alat sadap. Yang ingin saya tahu adalah siapa yang memasangnya. Alat sadap ini tidak memiliki jangkauan yang luas. Tuan Muda, kami sudah tahu. Itu tepat di sebelah. Orang yang memesan kamar adalah Liu Xiao. Tangkap dia. Jangan sisakan siapapun yang hidup. Petugas Sun. Ini semua bukti kriminal Long Antian. Kami punya bukti fisik. Tapi kami tidak punya saksi. Petugas Sun, saya bersedia kembali bersama Anda dan menjadi saksi. Tapi Anda harus menjamin keselamatan saya. Anda bisa tenang mengenai hal itu. Kami bisa menjamin keselamatan Anda. Baik, bagus. Yunki, kami tidak menemukan apa-apa saat kami pergi menangkap Long Antian. Dia sudah melarikan diri bersama anak buahnya. Hati-hati. Saya khawatir dia akan membalas dendam kepada Anda. Terima kasih petugas Sun. Saya akan perhatikan. Halo, bagaimana penyelidikan terhadap keluarga Long berjalan? Masih diselidiki. Tapi kami menemukan sesuatu. Ada apa, katakan padaku. Kami menemukan bahwa keluarga Long sebelumnya. Tapi Long Batian yang sekarang, karena suatu alasan, menerima sejumlah besar uang. Dan ada organisasi misterius di baliknya yang membantu. Begitulah cara ia berkembang menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangchen. Meskipun keluarga Long memiliki banyak usaha, satu-satunya yang benar-benar menghasilkan uang adalah penjualan kembali barang antik, penetapan harga, dan akuisisi barang antik. Menjualnya ke luar negeri dengan harga tinggi. Meskipun polisi telah mengawasi keluarga Long sangat tertutup dalam tindakan mereka. 15 tahun yang lalu, saya diselamatkan oleh guru saya 15 tahun yang lalu. Saya tidak ingat apapun sebelum itu. Amnesia saya pasti berhubungan dengan keluarga Long. Halo. Apakah Anda mendengarkan? Saya mendengarkan Long Batian 15 tahun yang lalu. Bisakah kita menemukan orang-orang yang dia hubungi? Agak sulit. Ini akan memakan waktu lama. Anda harus menemukan mereka untuk saya. Ya.
Halo kakek Lin. Ini gawat. Anru telah diculik. Apa? Ketika Anru dan aku sedang memeriksa etalas toko, sebuah mobil tiba-tiba masuk. Beberapa pria berpakaian hitam keluar, meraih Anru dan mendorongnya ke dalam mobil. Pengawal-pengawalku tidak bisa mengelakkan mereka. Mereka meninggalkan pesan saat mereka pergi ke pabrik terbengkalai pinggiran timur untuk menemukan mereka. Jangan panggil polisi. Mereka bilang, jika kita memanggil polisi mereka akan membunuhnya. Pabrik terbengkalai pinggiran timur. Yunki, jangan bertindak gegabah. Long Antian pasti berada di balik ini. Jika kau bertanya padaku, kita harus memanggil polisi terlebih dahulu. Pergi sendirian jelas berbahaya. Tidak, kita tidak bisa memanggil polisi. Bagaimana jika mereka menyakiti Anru? Saya tidak berani mengambil risiko itu. Tidak aman bagimu untuk pergi seperti ini juga. Haruskah kau membawa pengawal? Terlalu banyak orang hanya bikin masalah. Dasar bodoh yang mabuk cinta. Tangkap dia. Serang. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Bawa dia kemari. Nah, akhirnya kau mendapatkan balasanmu. Biarkan dia pergi. Saya setuju dengan persyaratan apapun yang Anda miliki. Lepaskan dia. Baiklah. Kau berlutut di hadapanku. Bersujud dan akui kesalahanmu dan aku akan melepaskannya. Berlutut, berlutut, berlutut. Kau mau berlutut atau tidak? Tidak, lepaskan dia. Saya berlutut. Nah, akhirnya kau sampai pada titik ini. Anru. Yunfi, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, apakah kamu baik-baik saja? Jangan mendekat. Aku peringatkan kau. Aku adalah anggota keluarga Long. Keluarga Long tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ampuni aku, ampuni aku. Aku akan memberimu uang. Berapapun jumlah yang kau mau. Aku tidak akan pernah datang ke Jiangcheng lagi. Tidak akan pernah lagi. Bukan itu yang saya inginkan. Saya bisa mengampuni Anda. Tapi pertama-tama jawab beberapa pertanyaan untuk saya. Baiklah, aku akan bicara. Aku akan memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui. 15 tahun yang lalu. Mengapa Long Batian menerima dana hibah tambahan? Siapa sebenarnya bikin keluarga Long? Juga, apakah Long Batian mengenal sepasang suami istri? Ini adalah... Apakah Anda akan bicara atau tidak? Aku akan bicara, aku akan bicara. Pendukung keluarga Long. Itu semua diurus oleh ayahku dan anak buahnya. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi mengenai uang itu, yang ku tahu hanyalah, itu terkait dengan sejumlah barang antik. Bagaimana dengan pasangan itu? Sepasang. Aku ingat sekarang. Ada sepasang. Kau. Itu kau. Cepat dan bicara. Ini buruk. Umbi Pindalia mentah dicampur dengan koin setia. Apa itu?
Umbi Pinelia mental dan poin Satya keduanya sangat beracun. Dicampur bersama kematian pasti terjadi dalam 10 menit. Seseorang ingin mencelakai Long Antian. Selamat. Obat keluargamu laris manis. Kami juga mendapat manfaat dari ini. Bukankah begitu? Grupmu berada di ambang kebangkrutan. Nonamu sendirian merevitalisasi seluruh grupmu. Kemampuan ini sungguh mengagumkan. Mari kita semua bersulang untuk nonamu, ayo. Bahwa keluargamu bisa memiliki apa yang dimilikinya hari ini. Sebagian besar berkat bantuan semua orang. Di masa depan mari kita saling menjaga. Bersulang. Bagus. Bagus.